Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulmia Citi Ishak, jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 94142360 dari Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya akan menjelaskan peran sektor keuangan dalam perekonomian. Ada 7 poin yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, bentuk penyediaan akses pendanaan. Yang kedua, memfasilitasi investasi dan tabungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menyediakan mekanisme manajemen risiko. Yang keenam, menjaga stabilitas keuangan. Yang ketujuh, mendukung inklusi keuangan. Pada setiap poin akan disampaikan apa saja bentuk-bentuk dan perkembangannya seperti apa. Menyediakan akses pendanaan. Bentuk penyediaan akses pendanaan yaitu pinjaman bank, menyediakan pinjaman dengan persyaratan yang jelas dan suku bunga yang kompetitif. Pinjaman ini bisa berupa kredit dengan agunan atau tanpa agunan. Yang berikutnya, pendanaan pemerintah melalui program seperti bantuan produktif usaha mikro atau kredit usaha rakyat. Pemerintah menyediakan dana dengan syarat yang lebih mudah dan bunga rendah. Investor swasta, termasuk angel investor dan modal ventura, yang memberikan pendanaan dengan harapan keuntungan di masa depan. Berikutnya yaitu pendanaan non-perbankan, seperti lembaga keuangan bukan bank dan obligasi untuk memperluas opsi pendanaan bagi UMKM. Berikutnya, digitalisasi pendanaan. Dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi akses pendanaan secara lebih cepat dan efisien melalui platform digital. Datanya, pada tahun 2020, pemerintah menargetkan 12 juta UMKM menerima BPUM. KUR telah meningkatkan alokasi dana dari APBN untuk mendukung sektor UMKM secara berkelanjutan. Perkembangannya, model pemeringkatan kredit UMKM dikembangkan untuk memperbaiki akses pembiayaan melalui penilaian yang lebih objektif dan transparan. Alokasi dana KUR telah meningkat seiring fokus pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM, termasuk peningkatan subsidi bunga dan penjaminan kredit. Poin yang berikutnya yaitu memfasilitasi investasi dan tabungan. Bentuk investasi dan tabungan. Yang pertama, tabungan investor. Yang kedua, sukuk retail dan sukuk tabungan. Datanya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam sukuk retail terus meningkat karena kemudahan pembelian melalui perbankan dan vintage. Yang ketiga, reksadana. Datanya yaitu jumlah investor reksadana meningkat sekitar 5% per bulan pada periode Januari 2018 hingga April 2019. Yang keempat, deposito dan obligasi. Datanya, bunga deposito rata-rata sekitar 5% per tahun. Obligasi populer karena keuntungannya yang pasti. Perkembangannya yaitu teknologi digital telah memfasilitasi akses mudah ke berbagai instrumen investasi melalui aplikasi online seperti Bukalapak dan Tokopedia untuk reksadana, serta platform bank digital seperti Digibank dari DBS Indonesia untuk berbagai jenis investasi lainnya. Selain itu, sistem pengelolaan investasi terpadu oleh KSEI juga meningkatkan efisiensi pasar modal di Indonesia. Poin yang berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi. Bentuk efisiensi ekonomi yang pertama, efisiensi operasional. Mengoptimalkan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, seperti menggunakan teknologi otomatisasi. Yang kedua, efisiensi energi. Menggunakan sumber daya energi secara bijak untuk menghemat biaya operasional. Yang ketiga, efisiensi keuangan. Mengelola anggaran dengan efektif seperti digitalisasi pengelolaan keuangan. Perkembangannya yaitu penggunaan teknologi telah meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti produksi yang lebih cepat dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah.
Investasi dalam pelatihan karyawan juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang. Poin yang berikutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bentuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pertama, pembangunan infrastruktur. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk memperlancar aliran barang dan jasa. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Dengan mengembangkan sektor industri, pariwisata, pertanian, teknologi, atau jasa keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Peningkatan sumber daya manusia. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perkembangannya yaitu pemerintah Indonesia telah meluncurkan proyek infrastruktur ambisius yang meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Investasi dalam penelitian dan inovasi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Poin berikutnya yaitu menyediakan mekanisme manajemen risiko. Bentuk mekanisme manajemen risiko yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko melalui brainstorming atau analisis SWOT. Yang kedua, analisis risiko. Menilai probabilitas dan dampak setiap risiko menggunakan matris risiko. Evaluasi risiko. Menentukan prioritas berdasarkan hasil analisis untuk memutuskan tindakan yang tepat. Perkembangannya yaitu manajemen risiko saat ini lebih terintegrasi dengan proses bisnis organisasi secara keseluruhan. Standar ISO 31000 2018 menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan keterlibatan pemimpin tertinggi dalam mengelola risiko. Penerapan manajemen risiko menjadi lebih luas di berbagai sektor industri karena meningkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi kerugian. Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi proses, identifikasi, dan analisis risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan manajemen risiko semakin kompleks dengan integrasi teknologi untuk mendukung keputusan strategis yang lebih akurat. Poin yang berikutnya yaitu menjaga stabilitas keuangan. Adapun bentuk menjaga stabilitas keuangan yang pertama yaitu pengelolaan anggaran. Membuat anggaran yang terencana untuk memantau pengeluaran dan pendapatan secara efektif. Yang kedua, pengawasan lembaga keuangan. Bank Indonesia dan OJK berperan penting dalam mengawasi lembaga perbankan untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, kebijakan moneter. Menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk menjaga stabilitas moneter. Perkembangannya, dalam menjaga stabilitas keuangan saat ini lebih terintegrasi dengan teknologi dan kerjasama antar lembaga. Bank Indonesia menggunakan sistem pembayaran real-time seperti RTGS untuk meningkatkan efisiensi transaksi. OJK juga fokus pada perlindungan konsumen melalui regulasi yang kuat. Penerapan Basel II oleh Bank Indonesia telah meningkatkan ketahanan perbankan di Indonesia. OJK telah menetapkan undang-undang baru untuk memperkuat sektor keuangan nasional. Kebijakan fiskal digunakan pemerintah untuk menghadapi fluktuasi ekonomi global dengan lebih baik. Poin yang ketujuh yaitu mendukung inklusi keuangan. Bentuk mendukung inklusi keuangan yang pertama, peningkatan akses layanan. Membangun jaringan kantor dan infrastruktur digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Yang kedua, edukasi keuangan. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi untuk memahami pentingnya sistem keuangan formal. Yang ketiga, produk keuangan mikro. Menyediakan produk seperti kredit usaha rakyat dan simpanan pelajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Perkembangannya yaitu inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah bersama OJK telah meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif.
atau SNKI untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Bulan Oktober juga ditetapkan sebagai bulan inklusi keuangan sejak 2016 untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi ini. Pada tahun 2022, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,10%, naik sebesar 8,19% dibanding tahun 2019 menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK. Program-program seperti Laku Pandai dan Simpanan Pelajar telah diluncurkan untuk mendukung peningkatan akses layanan finansial bagi kelompok rentan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.